Hai, selamat datang kembali di YouTube channel Berlian Rahmi Lidiawati. Setelah pada video-video sebelumnya kita telah membuat program sederhana menggunakan bahasa Java dan mengerti tentang tipe data yang ada di bahasa pemrograman Java. Pada video kali ini saya akan membahas bagaimana dasar pemrograman tentang operator-operator yang ada di bahasa pemrograman Java. Tentunya tutorial kali ini dibuat agar mudah dimengerti oleh teman-teman sehingga teman-teman semua bisa mulai untuk belajar sendiri pemrograman Java. Yuk simak baik-baik penjelasan operator di Java. Pada bahasa pemrograman Java dan bahasa pemrograman lainnya dikenal dengan istilah operator. Ada 6 jenis operator yang perlu kita ketahui, yaitu operator matematika, operator penugasan, operator pembanding, operator logika, operator bitwise, dan operator ternary. Yang pertama adalah operator matematika. Pada operator matematika atau operator aritmatika bisa dilakukan dengan simbol matematika pada umumnya. Simbol plus untuk penjumlahan, simbol minus untuk pengurangan, simbol bintang untuk perkalian, simbol slash untuk pembagian, dan persen untuk mengetahui hasil bagi dari dua bilangan. Agar lebih jelasnya, mari kita lihat contoh program berikut ini. Pertama-tama, kita import terlebih dahulu Java Util Scanner agar kita bisa menggunakan nilai input untuk mengisi variabel. Kemudian, kita buat dua variabel integer yang fungsinya untuk menampung nilai dari input keyboard. Selanjutnya, kita rancang dulu agar kita dapat mengisi nilai bilangan 1 dan bilangan 2 dari input keyboard. Kemudian, kita tampilkan operator aritmatika untuk penjumlahan. Untuk itu, kita butuh satu variabel lagi bernama variabel hasil yang bisa digunakan untuk menampung hasil operator aritmatika dari program yang akan kita buat. Yang pertama, kita buat variabel hasil menampung penjumlahan variabel bilangan 1 dan variabel bilangan 2. Yang kedua, kita buat variabel hasil menampung pengurangan dari variabel 1 dan variabel bilangan 2. Yang ketiga, kita buat variabel hasil menampung hasil perkalian variabel bilangan 1 dengan bilangan 2. Yang keempat, kita buat variabel hasil menampung hasil pembagian dari variabel bilangan 1 dengan variabel bilangan 2. Yang kelima atau yang terakhir, kita buat variabel hasil menampung hasil bagi variabel bilangan 1 jika dibagi dengan variabel bilangan 2. Setelah sudah, kita coba jalankan program yang telah kita buat ini. Untuk bilangan pertama, kita masukkan angka 8. Dan bilangan kedua, kita masukkan 2. Kemudian, kita lihat hasilnya. Hasil penjumlahan 8 dan 2 adalah 10. Hasil pengurangan 8 dan 2 adalah 6. Hasil perkalian 8 dengan 2 adalah 16. Hasil pembagian 8 dengan 2 adalah 4. Dan sisa bagi 8 dibagi 2 adalah 0. Yang kedua adalah operator penugasan. Operator ini digunakan untuk memberi penugasan atau menginisiasi nilai pada suatu variabel. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat potongan program berikut ini. Kita komen dulu codingan operator aritmatika yang telah kita buat tadi. Kemudian, kita praktekkan operator penugasan. Yang pertama, kita tugaskan bilangan 1 menyimpan nilai 5 dan bilangan 2 menyimpan nilai 4. Kemudian, kita tampilkan masing-masing nilai bilangan 1 dan bilangan 2.
Selanjutnya, kita coba simbol operator penugasan yang lain. Program Java ketika di-run atau dieksekusi, maka ia akan mengeksekusi dari atas ke bawah secara berurutan. Pada saat kita menjumlahkan 5 dan 4 di sini, kita mendapati angka 9. Maka, pada saat ini nilai dari bilangan 1 adalah 9, bukan lagi 5. Makanya, ketika kita perintahkan untuk mengurangi nilai bilangan 1 dengan bilangan 2, di sini hasilnya bukan 1, tetapi 5. Ini didapat dari 9 dikurangi 4, sama dengan 5. Nilai bilangan 1 saat ini adalah 5. Oleh karena itu, ketika dikali 4, hasilnya adalah 20. Kemudian, nilai bilangan 1 yang saat ini 20, jika dibagi dengan 4, hasilnya adalah 5. Yang terakhir, nilai bilangan 1 adalah 5. Jika kita bagi dengan 4, maka sisa hasil baginya adalah 1. Selanjutnya adalah operator pembanding. Operator ini biasanya digunakan untuk membandingkan nilai dari dua variabel. Terdiri dari lebih besar, lebih kecil, sama dengan, tidak sama dengan, lebih besar sama dengan, dan lebih kecil sama dengan. Pertama-tama, kita inisiasi terlebih dahulu nilai dari bilangan 1 dan bilangan 2. Selain itu, kita buat satu variabel boolean bernama pembanding. Tidak kita inisiasi terlebih dahulu. Karena variabel pembanding bertipe boolean, maka hasil baris kode ini nantinya akan berupa true atau false jika bilangan 1 lebih besar daripada bilangan 2. Kemudian, kita siapkan untuk operator yang lainnya, baru kita lihat hasil outputnya. Seandainya bilangan 1 bernilai 4, maka line ini akan berubah menjadi true. Tidak percaya? Silahkan dicoba dan tuliskan hasilnya di kolom komentar di bawah ini. Dan sudah tahukah teman-teman apa perbedaan kurang dari sama dengan kurang dari? Jika sudah, maka bisa dituliskan apa perbedaannya di kolom komentar di bawah ini. Selanjutnya, ada operator logika. Seperti halnya di logika matematika, di bahasa pemrograman terdapat juga operator logika yang bisa membandingkan hasil dari pernyataan yang di-AND-kan dan di-OR-kan, serta ada juga negasi atau kebalikan. Untuk logika AND dan OR, perlu diingat lagi pelajaran logika matematika, di mana jika ada dua pernyataan, jika diberikan kondisi AND atau OR, maka ini adalah hasilnya. Masih ingat kan? Jika belum paham atau masih belum ingat, silakan untuk mempelajari lagi bab tentang logika di matematika. Untuk lebih jelasnya bagaimana menjalankan program operator logika di Java, mari kita lihat program berikut ini. Untuk memulai program operator logika, pertama kita buat terlebih dahulu variabel A yang bernilai true. Kemudian variabel B bernilai false. Dan
variabel C yang belum kita inisiasi. Ketiga variabel ini bertipe data boolean. Selanjutnya, kita cek jika true dikonjugasi dengan true, maka akan menghasilkan nilai apa? Kemudian, kita cek juga jika true atau variabel A dikonjugasi dengan false atau variabel B, maka hasilnya akan bernilai apa? Kita juga akan mengecek nilai disjungsi dan negasinya. Maka, ketika kita run hasilnya akan menampilkan output seperti ini. Seperti yang telah saya sebutkan sebelumnya, hasil operasi AND atau konjugasi true dan true adalah true. Sedangkan hasil konjugasi true dan false adalah false. Sedangkan hasil operasi logika OR atau disjungsi dari true dan false adalah true. Negasi adalah kebalikan. Maka, jika kebalikan true atau kebalikan dari bilangan A adalah false. Operator kelima adalah operator bitwise. Operator ini lumayan jarang digunakan karena kegunaannya adalah untuk membandingkan logika bilangan biner. Perlu diingat bahwa operator bitwise berlaku untuk tipe data integer, long, short, char, dan byte. Pada dasarnya, operator ini mengubah nilai variabel ke bilangan biner terlebih dahulu. Contohnya, 60 menjadi 00111100 dan angka 13 menjadi 00001101. Dapat kita ketahui sebelumnya bahwa operasi AND bernilai true atau bernilai 1 jika ada pernyataan 1 dan 1. Maka di sini jika ada 0 dengan 0 maka hasilnya akan 0. Kemudian jika ada 1 dan 0 hasilnya akan 0. Ketika ada 1 dan 1 dibandingkan maka baru hasilnya menjadi 1. Maka hasilnya akan menjadi operasi AND seperti ini. Kebalikan dari AND, OR akan bernilai 1 jika salah satu pernyataan saja bernilai 1. Sebagai contoh di sini, ketika ada 1 dan 0, maka hasilnya adalah 1. XOR adalah exclusive OR, di mana kalau hanya menggunakan logika OR, jika pernyataan 1 betul dan pernyataan 1 juga betul, maka dia dianggap betul. Dalam artian tadi di OR ketika 1 bertemu dengan 1, hasilnya akan menjadi 1. Sedangkan di XOR atau exclusive OR, hasilnya akan menjadi salah atau 0. Sebagai pembuktian teori kita, mari kita lihat bagaimana potongan programnya di Java. Karena operator bitwise merubah nilai integer variabel A dan variabel B ke dalam bilangan biner, maka operasi dilakukan dalam biner yang kemudian dikonversi ke bilangan integer lagi. Sebagai contoh, biner A adalah 00111100. Kemudian biner B adalah 00001101. Maka menghasilkan 00001100 yang mana sama dengan nilai 12. Begitu juga dengan operasi bitwise OR, XOR, dan lainnya. Yang terakhir adalah operator ternary. Operator ini memiliki dua nilai. Jika tidak bernilai true, berarti bernilai false. Sintaksnya bisa dilihat seperti ini. Kemudian,
Berikut contoh program dari operator ternary. Ada cara mudah dalam mengkomen baris kode kita, yaitu dengan memblok baris kode yang ingin kita komen, kemudian klik komen dan slash bersamaan untuk Mac, atau klik Ctrl plus slash untuk Windows. Untuk operator ternary, pertama-tama kita buat dulu variabel boolean suka dan kita inisiasi sebagai true. Dan kita buat variabel string jawaban yang digunakan untuk menampung jawaban. Kemudian kita tuliskan sintak operator ternary sebagai berikut ini. Kode ini berarti jika suka bernilai true, maka variabel jawaban akan berisi dengan iya. Sebaliknya, jika variabel suka bernilai false, maka variabel jawaban akan bernilai tidak. Karena sebelumnya kita telah menginisiasi variabel suka dengan true, maka ketika program dijalankan akan menampilkan iya. Kita juga bisa mencoba untuk mengganti variabel suka dengan merubah nilainya menjadi false. Sehingga ketika dieksekusi, jawabannya pun menjadi tidak. Nilai iya dan tidak bisa diubah sesuai kebutuhan. Jika variabel jawaban bertipe data angka seperti integer, float, atau double, nilai iya dan tidak bisa juga diganti nilainya menjadi angka yang ditulis tanpa tanda kutip. Penasaran? Coba teman-teman buat latihannya sendiri ya. Kemudian silahkan komen di bawah bagaimana hasilnya. Nah, bagaimana? Mudah kan dalam mengerti operator-operator yang ada di Java? Agar pemahaman teman-teman semua lebih mantap dalam pemrograman Java, ada baiknya jika teman-teman mencoba untuk agar pemahaman teman-teman lebih mantap dengan pemrograman Java, ada baiknya jika teman-teman mulai untuk mengutak-atik kode sendiri, membuat kode sendiri, bahkan mengimplementasikan persoalan-persoalan yang ada di sekitar kita, seperti contohnya menghitung penjumlahan, menghitung luas lingkaran, dan lain-lain. Nah, sampai di sini dulu tutorial kali ini. Jangan lupa untuk subscribe di YouTube channel Berlian Rahmi Lidiawati, karena di video berikutnya saya akan membahas tentang kondisi-kondisi dalam bahasa pemrograman Java. Tentunya materi berikutnya tidak kalah penting dengan materi kali ini karena biasa kita gunakan sebagai logika dalam pemrograman atau dasar pemrograman Java. Bye, sampai jumpa di video tutorial berikutnya.